Tanya saja, Presiden Indonesia adalah pribumi asli. Nyatanya Pak Santi Amar dan kaumnya tidak akan pernah bisa jadi Presiden Indonesia. Karena bukan pribumi kan. Aduh. Yang pribumi itu orang Jawa, Islam, dan Arab itu pribumi itu saudara. Wah sakit, 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 sakit. Kenyataan memang menyakitkan, Bung. Pak Paul. Ya, Pak Robert, lanjut. Shalom untuk semuanya, Pak Paul. Dan ya, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Paul yang memang fakta di Indonesia. Jadi peta politik di Indonesia sudah sangat jelas, di mana Wahabi dengan sistem jahiliyahnya ingin terus dipaksakan. Tetapi persoalan kita di sini adalah kita banyak bertoleransi. Kalau kita tidak ada suara-suara yang seperti ini, seperti juga Pak Tobing yang telah banyak memberikan sebenarnya pengarahan-pengarahan dari sistem kenegaraan. Tetapi memang ini sulit untuk ditembus karena lingkaran-lingkaran setan yang memakai politik identitas ini memang sulit sekali diterobos karena mereka akan menyatu di dalam filosofi itu. Filosofi yaitu agama, meskipun mereka sendiri juga bertentangan dari segi-segi dogma. Tetapi kita juga tidak bisa diam di sini karena ini merupakan suatu bagian daripada kita untuk menyampaikan kepedulian-kepedulian kita, karena kalau tidak ya kita sendiri akan tergilas dengan roda politik yang memang sengaja untuk mengembalikan sistem jahiliyah yang sepertinya mengulangi 100 tahun yang mereka ingin rayakan, padahal pun sistem Wahabi ini sudah lama tidak bisa jalan, bahkan di Saudi Arabia sudah dilarang, tetapi Indonesia itu lain sistem perpolitikan kita. Jadi tidak lagi mendapat apa yang kita bisa anut sebagai normatif. Karena kita lihat saja, mengangkat Anies itu, mencalonkan, itu kan sudah jelas-jelas melawan sebenarnya sistem yang ada, karena fail di dalam mengatur Jakarta, toh dipaksakan, karena bukan soal reputasi. Dan saya mengulangi lagi, banyak percakapan kita yang telah mengalir mungkin lebih dari setahun. Ada pertanyaan, kapan kekuasaan ini bisa? Ada pandangan yang mungkin 10-15 tahun lagi, atau mungkin 30 tahun. Tetapi saya menyatakan bahwa ini adalah sudah berlaku sesungguhnya. Dan orang tidak menyangka bahwa Anies ini akan terus diangkat, karena mereka tidak ada figur lain. Dia terpaksa si bewokan ini yang selalu garda terdepan untuk khilafah, dia cepat-cepat untuk mengangkat supaya yang lain bisa menyokong. Dan di belakang dia adalah dua kingmakers di dalamnya. Dan sekarang Jokowi dengan apa yang kita tonton tadi yang disampaikan oleh Pak Paul, Pak Jokowi dengan presiden supporternya itu telah mendukung. Jadi mau jadi apa negara ini? Tanpa melihat lagi bahwa ini orang-orang yang seharusnya masuk penjara. Korupsi yang sudah nyata-nyata. Formula E. Terus Jakarta Sport Center yang jelas-jelas ini dipakai untuk merampok uang untuk memperkuat kekuatan-kekuatan organisasi dan bahkan juga sumbangan-sumbangan supaya nama calon itu bisa disokong dengan kekuatan dana yang ada. Jadi di sini kita harus melihat bahwa kita juga tidak bisa diam, karena ini bagian daripada kepedulian kita bersama. Karena Indonesia ini memang kita lihat
makin dirusak setelah reformasi. Sebenarnya reformasi itu apa yang dibangun? Kekuatan-kekuatan khilafah di sana. Entah kita sadari atau tidak. Dan bahkan banyak di antara mereka yang sengaja tidak muncul saat ini. Padahal mereka adalah bagian di dalamnya. Seperti Akbar Tanjung, Yusril Mahendra. Yang sering-sering kita menyatakan di dalam nama secara terbuka itu kan seperti JK. Karena dia adalah ya kepala lah daripada Taliban di Indonesia. SBY dalamnya. Tapi juga banyak nama-nama yang lain tidak pernah disinggung. Karena memang peta politik di Indonesia diarahkan ke sana. Tidak peduli dengan aturan-aturan main sebagai dasar atau ideologi negara Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu ya kita, ya secara pribadi saya merasa bahwa concern Pak Tobing yang begitu getol mengajarkan Pancasila. Ya diselewengkan karena apa? Negarawan-negarawan yang seharusnya menjadi panutan, justru mereka menyelewengkan peraturan Pancasila. Dan Pancasila dipakai justru untuk memperkuat kekuatan. Jadi mereka sepertinya menjual suatu produk yang dikehendaki oleh misalnya nasionalis. Orang-orang ini terbawa dengan kampanye-kampanye daripada Paloh, ya Surya Paloh. Sepertinya nasionalis. Jangan percaya yang begitu. Sudah jelas kan? Jadi kita di Indonesia, we have to be smart. Kalau Pak Tobing tadi bilang itu how to survive. Kita bukan hanya how to survive. How to stand firm in our ideology and our principle of life. Kan kita menentang ini karena kita tidak setuju dengan apa yang diselewengkan. Sedangkan sebagai orang-orang percaya juga, saya melihat bahwa kita kompromi sekiranya kita menyatakan ya sudahlah. Bagi orang-orang Kristen kan apa yang telah atau yang ada saat ini ya biarlah itu berlalu atau berlaku. Ini nggak bisa. Kita harus menyampaikan kebenaran juga di dalam principle of our ideology. Dan juga sesuai dengan keyakinan kita. Karena kalau kita diam, yaitu tadi kita kompromi. Tapi dikala kita tidak menyampaikan, kita ikut serta di dalam mufakat yang tidak lagi mengikuti keyakinan kita. Jadi kita harus pisahkan juga soal kenegaraan dan soal Alkitab. Tetapi ajaran Alkitab menyatakan bahwa sesuatu yang kita tahu benar, kita diam, kita terhitung berdosa di dalamnya. Jadi saya kira itulah pandangan saya supaya ya kita jangan sampai putus asa karena memang melawan kebenaran dan keadilan memang ada konsekuensinya. Bahkan di kalangan orang-orang kita mungkin satu gereja sekalipun ya dianggap kita tidak sesuai dengan pandangan-pandangan yang ada. Olehnya benar sekali kalau kita menyatu orang-orang percaya ini satu suara untuk menentang ketidakadilan dan perlakuan yang memakai kekuatan-kekuatan agama, saya yakin masih ada harapan karena di kalangan orang-orang percaya saja ya mungkin sekitar 10 sampai 14% plus para nasionalis yang tidak menghendaki Anies, saya rasa kita masih ada harapan. Jadi nggak bisa untuk didiamkan. Oleh sebab itu ya kita bersyukur ada live Zoom dan YouTube daripada Pak Paul Sang yang kita bersuara dengan lantang. Karena ini adalah faktor-faktor pembiaran. Yang membiarkan ini ada siapa? Para pimpinan-pimpinan tertinggi. Mulai dari presiden, para menteri. Karena berkompromi, karena uang, karena kedudukan yang mereka tidak ingin copot. Berarti kan ini selfish namanya nih. Tidak memikirkan rakyat yang dalam penderitaan. Rakyatnya akan dipenggal. Dikala tahun 2024. Dan saya melihat ini yang memang real. Tapi harus juga dilawan. Kita nggak bisa bilang ya sudah pesimis. Tidak bisa. Karena ini adalah perjuangan kita bersama. Dan saya mohon Presiden untuk melihat ini sebagai suatu kenyataan di mana ya Presiden menyokong seseorang yang seharusnya dipenjara. Ini sayang sekali. Masalah-masalah korupsi itu justru didiamkan. Bahkan diangkat. Nah inilah Indonesia yang
yang ada. Tidak lagi melihat reputasi seseorang cuma karena identitas agama. Tapi saya harap para nasionalis dan juga orang-orang Kristen janganlah mendapatkan uang dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah. Jangan dijual keyakinan kita. Harus dilawan. Sistem Wahabi ini tidak boleh berlaku. Negara-negara Arab sendiri kok ditolak. Indonesia itu aneh-aneh nih. Masih mau masuk di sistem yang sudah ketinggalan 1000 tahun. Ya itu aja pandangan saya. Ya, kita pause dulu lihat video-video renyah ini ya. Bayarnya cuma sekedar begitu doang. Udah bayar, gue mau pulang ke rumah gue doang. Mesti bayar 23 tambah 22, 45. Suwe emang lo pada. Suwe banget beneran. Najis dah gue lo. Najis bener-bener dah gue dah. Gue mau pulang ke rumah gue. Karena bilang jangan lewat tol, bapakmu yang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan sono kan semua pada lewat sono semua. Gue mau jalan pulang ke rumah gue, bisa lo lewat sini. Lewat sono muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gue nyari duit buat lo pada semua. Tolnya yang punya kaumnya dia juga, saudara ya. Ini gelandangan dari Yaman, saudara-saudara memang ya. Yuk kita lihat ya video-video renyah ini ya. Baru saya upload semua nih ya, gelandangan dari Yaman. Ini Mao Zedong, saudara. Ini Anda lihat ya video-video shortnya saya ya. Mao Zedong lebih hebat daripada Muhammad, itu beneran ya. Mao Zedong itu lebih hebat daripada Muhammad ya. Mao Zedong hanya dalam waktu 70 tahun, dia umatnya 1,4 miliar, saudara. Ya kan? Mao Zedong kan, dalam 70 tahun saja. Muhammad, dia butuh waktu 1.400 tahun supaya umatnya 1,4 miliar seperti sekarang ini kan. Ada 1,4 miliar kan orang Islam di dunia. Mao Zedong cuma butuh 70 tahun. Dan terbukti semua umatnya Muhammad kere. Semua umatnya Mao Zedong hari ini makmur. Bahkan umatnya Muhammad pun datengin umatnya Mao Zedong minta tolong. Wah, luar biasa kan? Saya ngomong serius ya, ini saya nggak bercanda, ini beneran ya. Mao Zedong itu lebih hebat daripada Muhammad loh. Makanya saya bilang Mao Zedong ini nabi. Ya, nabi yang lebih hebat daripada Muhammad. Nggak heran ya. Kejang-kejang lah. Iya saudara ya. Terbukti kan ideologi komunis itu ternyata lebih sukses daripada ideologi Islam. Tapi kalau tadi yang Pak Tobing dengan Pak Robert bilang, ya kenyataannya para pemimpin ini kan nggak mau mikirin, oh harusnya bangsa ini begini begitu, nggak mikir. Yang penting syahwat kekuasaan mereka tercapai. Urusan generasi di bawah, urusannya Cintomang, ya kan? Yang penting syahwat mereka ngaceng semua. Mereka sudah bisa jadi presiden, mereka sudah berkuasa, bisa korupsi banyak-banyaknya. SBY itu apa mikirin kita semua? Enggak kan? Ya kan? Masih mendingan Soeharto lah, mikir-mikir dikit ya, ada sisa, ada monumennya, ya kan? Tapi apakah para penguasa-penguasa itu memikirkan rakyatnya? Enggak. Udah naik ya lupa semua, bablas semua. Yang penting dia sudah naik, emang gua pikirin, ya kan? Sebenarnya untuk memakmurkan Indonesia itu gampang banget. Cuman mau apa enggak, ditekatin apa enggak. Gampang banget. Mau memakmurkan Indonesia. Masalahnya kan terus udah korupsi. Kalau saya nggak ikut korupsi, nggak kebagian kan rugi. Itu kan pikirannya begitu para pemimpin. Coba kalau Jokowi cuma mikir nggak urusan, hantam semuanya. Udah bersih-bersih langsung. Orang dia nggak rugi apa-apa kok. Nggak rugi apa-apa. Kalau dia mau bersih-bersih kayak Eropa coba. Di Eropa kita malu kalau mau korupsi. Di Indonesia cengar-cengir, ketangkap KPK cengar-cengir. Ya salam tempel apa jos, tos, high five. Ya di Sukamiskin. Ya kan, tetap mereka bisa pulang, cewek tetap bisa masuk. Istilahnya coba kalau koruptor itu pelurunya suruh beli sendiri kayak Mao Zedong. Ya koruptor tangkapin semua, pelurunya beli sendiri, keluarganya suruh bayar, dimiskinkan semuanya, mumet saudara. Makanya komunis itu lebih makmur. Kalau di negara khilafah nggak bisa saudara, karena
para apa namanya para bangsawannya mendapat proteksi, bisa beli, saudara, bisa beli pahalu juga kan, pahala dan pahalu, ya kan. Nggak bisa. Yang dipotong tangannya yang maling, saudara, koruptornya enggak, ya kan. Yang penting Allahu Akbar. Nah, itulah masalahnya. Nah, ini sekarang Anda tidak bisa bergantung sama pemerintah, saudara. Anda harus bergantung pada dirimu sendiri, ya kan. Itulah gunanya saya, makanya saya teriak-teriak. Kalau mau ngikutin pengennya saya, bodoh amat, emang gua pikirin kan, kalian yang rasain kan, bukan saya kan. Ya kan, saya di sini mah udah enak, ya kan. Anak saya sekolah juga dibayarin kok sama pemerintah. Lah anakmu mau sekolah di Indonesia saja ngeden, saudara. Anak saya sekolah di Eropa, saudara. Sekolahnya lebih bonafit daripada UI. Saya nggak perlu bayar. Lah Anda mau nyekolin anak Anda sekolah aja ngeden sampai berak darah, iya kan. Nah, itu kan bukan urusan saya juga. Tetapi kenapa saya mau tetap teriak-teriak mengingatkan Anda? Ya kan, itu karena cinta, saudara. Saudara nggak sadar kan? Kita kumpulin 8 miliar, coba buat apa? Buat Indonesia kan? Buku Pancasila kita kumpulin, kita bikin. Pak Jenderal Tobing sakit lagi sakit, ya. Istrinya sakit, keluarga sakit. Masih nulis buku, coba bayangin. Wah, coba. Ini nanti Pak Tobing masih mau kampanye lagi, belum selesai kampanyenya. Masih nulis buku kedua lagi. Demi apa coba, saudara? Sudah pernah kepikir begitu nggak? Enggak lah, di orang-orang Islam yang ada nonton di tempat kita ini. Mana kepikir begitu kalian? Kalian kan goblok ditipu sama ustadz-ustadznya kalian. Iya kan? Enggak yang NU, enggak yang Wahabi, sama aja. Sama aja, ya kan? Aduh, makanya yang pintar, yang cerdas, saudara. Yang lain saya bilang, saya bukan pendukung komunis ya, keluarga saya itu anti komunis, saudara. Ya, dan tidak ada pendeta, ya, tidak ada pendeta yang mendukung komunis, saudara. Karena semua pendeta itu dianiaya di negara komunis, ya. Walaupun jumlah orang Kristen di negara komunis sudah 250 sampai 300 juta ya. Tetap lebih banyak daripada penduduk Indonesia, saudara ya. Jumlah orang Kristen di negara komunis. Nah, tetapi tetap pada kenyataannya mereka semua di gereja bawah tanah dianiaya. Nah, tetapi harus diakui, kita harus objektif, kita harus melihat ternyata komunis lebih berhasil daripada khilafah. Bahkan komunis lebih berhasil daripada Pancasila, saudara. Lah mumet kan? Kenapa? Sebetulnya bukan Pancasila yang salah, pemimpinnya yang goblok, saudara, goblok. Presidennya yang goblok, anggota dewannya yang goblok. Semuanya kan dikompromikan semua. Coba Jokowi jangan kompromi. Pokoknya Pancasila, kamu tidak sesuai dengan Pancasila, tembak. Selesai, saudara. Selesai. Masalahnya berani nggak, punya nyali nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Ya karena masih mikir dinasti, politik dinasti. Nah, coba kalau kayak Gus Dur, baru 2 tahun, singkirkan. Yang nyingkirkan siapa? Orang NU, saudara. Wah, mumet, saudara. Yang nyingkirkan siapa? Orang NU juga, Gus Dur yang nyingkirkan. Coba kalau orang NU-nya bersatu, bisa nggak nyingkirkan Gus Dur? Nggak bisa lah. Nggak bisa Gus Dur disingkirkan sama orang NU kalau NU-nya bersatu. Lawung NU-nya ada menguasai 60% Indonesia, saudara. Bagaimana mau nyingkirin Gus Dur coba? Gus Dur siapa yang nyingkirin? Orang NU, saudara. Anda jangan bodoh, saudara ya. Jangan goblok. Udah diajarin terang benderang begini ya. Intinya apa? Kita mau tegakkan Pancasila. Bukan kita anti Islam, saudara. Kita anti khilafah. Ya, dan kita mau kasih makan karena kasih makan itu adalah pengamalan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan benar, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan juga, saudara, yang dipimpin oleh kemanusiaan, dan keadilan. Anda diakonia, 5 sila itu sudah Anda amalkan semua loh. Diakonia yang Anda itu 5 sila itu, Anda yang mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kita nggak nanya agamanya, dan Damaris melarang berdiakonia dengan menggunakan atribut agama. Nggak boleh, saudara. Coba masih kurang apa? Nah, masih kurang apa? Sudah lebih dari cukup. Anda yang kurang ajar, yang malah mencaci maki kerjaannya Damaris kan? Anda yang kurang ajar. Apakah kita akan dukung komunis? Ya jangan. Komunis itu nggak cocok di Indonesia, saudara ya. Nah, terbukti apa? Orang-orang Kristen juga akan kenalnya nggak akan beda. Kejamnya komunis ya itu nggak beda sama kejamnya khilafah, saudara. Tetapi ternyata komunis lebih berhasil daripada khilafah, itu loh. Kejamnya sama saja, ya. Kejamnya komunis dengan orang-orang Islam ini sama saja, saudara.
Sistemnya komunis dengan apa bedanya dengan komunis? Sama. Nggak gereja nggak boleh sembarangan berdiri. Sama, saudara. Orang NU kan juga sama kan? Yang nutupin gereja di Cina, yang nutupin gereja orang komunis. Sama, nggak beda, saudara. Komunis mayoritas di sana. Di sini NU mayoritas. Sama saja. Jadi ketika Wahabi dilarang, NU merajalela. Ya kita nih, Anda ini semua dibuat si malakama jadinya. Anda mau pilih Wahabi dilarang atau pilih NU merajalela atau Anda mau, nah kan? Wahabi juga geblek, saudara, itu ya itu tadi ya yang membuat orang-orang Arab dianggap pribumi. Nah, kalau yang bukan Arab, bukan orang Ambon, Anda orang asing, Anda bukan pribumi, saudara. Serius ya, Anda yang bukan orang Jawa, Anda yang bukan orang Arab, Anda bukan pribumi. Pribumi itu hanya orang Jawa Islam sama Arab, saudara, itulah pribumi. Orang Ambon, orang Batak bukan pribumi, Anda itu orang asing. Orang Papua apalagi, ya kan? Wah, manas-manas, bukan manas-manas, saya cerita kenyataan kok. Saya cerita kenyataan, siapa yang bisa bantah saya coba? Apakah Pak Santiaman ini pribumi? Bukan, nggak akan dianggap pribumi, nyatanya nggak bisa jadi presiden kok. Tanya saja, presiden Indonesia adalah pribumi asli. Nyatanya Pak Santi Amar dan kaumnya tidak akan pernah bisa jadi presiden Indonesia. Karena bukan pribumi kan. Aduh. Yang pribumi itu orang Jawa, Islam, dan Arab, itu pribumi itu, saudara. Wah, sakit. Kenyataan memang menyakitkan, Bung. Oke, lanjut lagi. Siapa mau lanjut lagi?